Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya, kita sekarang akan belajar tentang Quran hadis. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sekarang silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Winda. Berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak ibu semuanya, kita sekarang akan belajar tentang Al-Quran hadis. Silakan dikeluarkan bukunya masing-masing, diletakkan di atas meja. Sebelum itu, hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini silakan disimpan terlebih dahulu, ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebelum itu ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ya? Tidak. Hadir semuanya. Oke. Tempat duduknya diluruskan terlebih dahulu. Hal yang mengganggu silakan dikesampingkan terlebih dahulu. Oke. Nah, oke. Nah, ibu semuanya, kita sekarang masih dalam masa pandemi ya, pandemi COVID-19, dan ibu harap anak-anak ibu semuanya masih mematuhi atau tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu yang perlu agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Oke, anak-anak ibu semuanya. Di sini kita ada beberapa indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu kita akan belajar tentang keistimewaan Al-Quran, dan juga kita akan belajar tentang hadis warisan Rasulullah SAW, dan juga kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita masuk tentang pengertian Al-Quran dan hadis terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini kita akan belajar tentang, Ibu akan jelaskan pengertian Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, sambil Ibu menjelaskan nanti dicatat ya. Ya, Bu. Al-Quran ini menurut bahasa terdiri dari kata qara'a, yaqra'u, dan Quran. Nah, oke anak ibu semuanya, ternyata spidol ibu kurang tinta, jadi ibu sedikit menjelaskan. Jika tulisannya kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada ibu ya. Nah, di sini ada Al-Quran. Menurut istilah, menurut bahasa yaitu ada kata qara'a, yaqra'u, dan Quran, yang mana artinya adalah membaca bacaan, yaitu membaca bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna yang seperti apa? Yaitu dibuktikan dengan beberapa bukti. Yang pertama yaitu Al-Quran itu dibaca oleh ratusan juta manusia dari generasi ke generasi, dari generasi Nabi Muhammad sampai generasi yang sekarang ini. Itu ada jutaan manusia yang membaca Al-Quran ini. Yang kedua dibuktikan dengan cara apa? Yaitu Al-Quran itu diatur cara membacanya, panjang pendeknya, tajwidnya, itu Al-Quran diatur gitu. Nah, yang ketiga yaitu susunan kata dari Al-Quran itu diatur atau dipelajari bagaimana cara membacanya dan bagaimana susunannya itu dipelajari. Nah, itu dibuktikan bahwa Al-Quran itu adalah sempurna atau bacaan yang sempurna. Itu dibaca oleh jutaan manusia, diatur cara membacanya yaitu panjang pendeknya, tajwidnya itu diatur dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran itu dipelajari susunan katanya. Nah, anak ibu semuanya, itu tentang Al-Quran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menurut bahasa. Menurut bahasa, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara
berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah sebuah ibadah. Nah, itu menurut bahasa. Menurut istilah, maaf, ini menurut istilah, yang ini adalah menurut bahasa. Menurut istilah itu tadi apa? Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Nah, Ibu semuanya, berdasarkan istilah, berdasarkan bahasa, maka dapat kita simpulkan Al-Quran itu merupakan kitab suci yang isinya mengandung firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, dan membacanya adalah sebuah ibadah, dan berawal dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas, yang mana itu Al-Quran merupakan sebuah hujjah, yaitu petunjuk untuk umat Islam. Nah, anak-anak Ibu semuanya, itu adalah Al-Quran, sedangkan hadis itu adalah bisa dikatakan sebuah sunnah. Sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 31. Silakan dibaca Winda, apa itu bacaannya? Quran surah Ali Imran ayat 31, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahdikumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, yang mana artinya? Dan katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah kamu, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua adalah hadis. Nah, selain Al-Quran sebagai sumber hukum atau keutamaan dari umat Islam, yang kedua adalah hadis. Seperti yang sudah dibacakan oleh Winda tadi, silakan Windy bacakan sunnah atau sabda Nabi yang mengatakan bahwa hadis ini adalah pedoman kedua setelah Al-Quran. Oke, silakan dibaca. Winda juga boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqaratu fikum amrani lan tahabu abadan ma'in kamasakum bima kitaballahu wasatnahi tiu rasulih. Yang artinya, aku tinggalkan dua perkata untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berarti yang pertama kita pedomani adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran itu kita mempedomani yang namanya sunnah. Baik anak-anak Ibu semuanya, sunnah atau hadis. Nah, hadis itu sama dengan sunnah, sunnah itu sama dengan hadis. Menurut bahasa, sunnah itu berasal dari kata hadasa, yang mana hadasa ini adalah sebuah perkataan, peristiwa atau cerita dari Nabi Muhammad. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis itu merupakan segala sesuatu, sikap, perkataan, perbuatan, atau hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana hadis ini pada masa itu ingin dibukukan oleh para sahabat, tetapi Nabi Muhammad melarang untuk dibukukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad takut apabila nanti ayat Al-Quran dan hadis itu akan tercampur. Maka dari itu waktu itu tidak dibukukan. Nah, anak-anak Ibu semuanya, itu mengenai hadis. Sampai di sini paham? Paham ya.
Ibu sudah menjelaskan Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah, hadis menurut bahasa dan juga menurut istilah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang keistimewaan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu memiliki beberapa keistimewaan. Ada di sini yang kita pelajari ada 4. Yang pertama, keistimewaan Al-Quran ini adalah merangkum seluruh ringkasan dari atau meringkas dari seluruh kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad atau sebelum kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yaitu kitab apa saja? Zabur, Taurat, Injil. Nah, Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Al-Quran ini adalah kitab sepanjang masa, mulai dari diturunkannya sampai masa yang kita hadapi sekarang ini. Sedangkan Zabur, Taurat, Injil itu hanya diberikan kepada umatnya saja, umat pada masa itu saja. Siapa saja umat dari Nabi Musa, siapa saja umat dari Nabi Isa. Maka Al-Quran yang diturunkan kepada mereka masing-masing itu hanya diberikan kepada umatnya masing-masing. Tidak sama seperti Al-Quran, yaitu pedoman pada panjang masa. Yang kedua, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa Al-Quran itu apapun ada di dalam sana. Karena itu Al-Quran itu merupakan pedoman umat manusia sepanjang masa. Seperti yang sudah kita rasakan pada saat ini, Al-Quran mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang ini itu tidak berbeda, tidak ada yang berubah. Baik itu kata, makna, satu huruf pun tidak ada perbedaannya. Baik, yang ketiga yaitu Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Semua sumber ilmu pengetahuan itu ada pada Al-Quran. Contohnya seperti apa? Bayi atau anak yang mulai dari segumpal darah sampai dilahirkan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sebelum ditemukan oleh para ahli, para dokter, atau para ilmuwan, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dari keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan itu paham? Paham ya? Oke, anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya kita mempelajari tentang hadis warisan Rasulullah SAW. Kenapa hadis itu dikatakan warisan Rasulullah SAW? Seperti maknanya tadi, hadasa itu adalah perkataan, peristiwa atau cerita yang dilakukan atau yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan sebagai warisan Rasulullah SAW. Nah, anak-anak ibu semuanya, selain Al-Quran, itu yang kedua pedoman umat manusia adalah hadis. Kenapa hadis itu sebagai pedoman kedua? Karena hadis itu merupakan pelengkap dari Al-Quran. Yang mana Al-Quran hadis ini perkembangannya mulai dari Nabi Muhammad SAW masih ada sampai para khalifah itu sangat dipantau, dan juga pada saat ini oleh para ulama-ulama kita juga masih dipantau tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dilihat gimana riwayatnya, apakah hadis yang ada sekarang ini itu hadis palsu atau tidak, maka dilihat nasabnya, perawinya. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini hadis-hadis itu banyak hadis palsu. Hadis palsu itu bisa menyesatkan kita apabila kita tidak mengetahui ilmunya. Itulah gunanya adanya ulama-ulama untuk mengontrol dari hadis-hadis yang bersebar di muka bumi ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, hadis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis qauli, hadis fiqli, dan juga hadis takrir. Hadis qauli itu hadis apa? Hadis yang yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun itu yang keluar dari ucapan Nabi Muhammad SAW itu dinamakan dengan hadis qauli. Sedangkan yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li itu adalah segala sesuatu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
Itu yang dinamakan dengan hadis fi'li. Yang ketiga yaitu hadis takrir, yang mana hadis takrir ini Nabi Muhammad tidak mengomentari, dia tidak setuju dan juga dia tidak melarang dari perbuatan tersebut. Misalnya, dia melihat ada sesuatu yang dilakukan oleh khalifah. Nah, dia tidak melarang, itu tidak boleh. Tidak, dia tidak mengatakan hal itu dan juga dia tidak menyetujui apa dan dia juga tidak mengiyakan apa yang dilakukan oleh sahabat itu gitu. Nah, itu perbedaan dari hadis. Ada hadis qauli, hadis fi'li dan juga hadis takrir. Sampai di sini anak ibu paham? Paham ya? Yang keempat, kita belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada fungsi dari Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran itu untuk umat Islam terutamanya? Yang pertama, fungsi dari Al-Quran secara umum. Yang pertama itu adalah sebagai sumber ajaran atau sumber hukum umat Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena segala sesuatu fikih itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti kita umat Islam dilarang memakan babi, itu hukumnya haram, jelas di dalam Al-Quran. Dilarang mencuri, dilarang juga berzina, itu contoh hadis atau sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, fungsi dari Al-Quran ini yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Maka apa yang tidak diketahui oleh akal itu bisa dipelajari atau ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan adanya Al-Quran ini kita bisa mempelajari apa yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, fungsi Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Maksudnya di sini seperti apa? Petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Contohnya kita dilarang mencuri, tujuannya apa? Agar kita tidak meresahkan masyarakat. Itu menunjukkan kita ke jalan yang lurus, melaksanakan sholat. Nah, dan contoh lain sebagainya. Yang keempat, apa fungsi dari Al-Quran ini? Yaitu sebagai pengontrol dan juga pengoreksi terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran Zabur, Taurat, dan juga Injil. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa Al-Quran itu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran sebelumnya, yang mana Zabur, Taurat, Injil itu hanya diberikan kepada masyarakat atau hanya kaumnya saja, sedangkan Al-Quran itu untuk sepanjang masa, dari generasi ke generasi sampai hari kiamat itu hanya ada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, selanjutnya kita belajar tentang fungsi hadis. Fungsi hadis itu secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kenapa? Kenapa demikian? Karena hadis itu merupakan memiliki peran yang sangat penting terhadap umat manusia, terutama yaitu Islam. Nah, fungsi dari hadis itu yang pertama mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, yaitu yang mana nih hukum sudah ada di Al-Quran, tapi lebih dibenarkan atau lebih dikukuhkan dengan adanya hadis, maka hukum tersebut menjadi lebih kuat. Yang kedua apa? Fungsi dari hadis ini merincikan ayat Al-Quran yang global, yang secara umum, yang mana kita sebagai orang awam yang tidak mengerti bagaimana cara menerjemahkan dari ayat Al-Quran tersebut, maka itulah gunanya hadis, untuk merincikan ayat-ayat Al-Quran yang secara umum, yang pengertiannya secara umum. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Apa misalnya hukum yang belum ada di dalam Al-Quran? Maka dijelaskan dengan adanya hadis untuk menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa? Hal-hal yang seperti apa? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan aqimus sholat wa atuz zakat, laksanakanlah sholat. Nah, sholat seperti apa yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut? Kita sebagai orang awam itu tidak mengetahui maksudnya sholat apa.
sholat zuhur kah, sholat asar kah, sholat duha kah, sholat istisqa kah? Kita tidak mengetahui maksud dari ayat itu jika kita hanya berpedoman pada ayat tersebut. Nah, itulah fungsinya hadis, untuk menetapkan yang belum ada di dalam Al-Quran. Dibantu dengan adanya hadis, kita bisa mengetahui, oh berarti maksud dari ayat tersebut yaitu untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Sholat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu fungsi dari hadis. Selanjutnya yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran tidak semuanya dijelaskan, tidak semua diperincikan. Maka itulah fungsinya hadis, untuk membatasi keumumannya. Berarti untuk menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran itu apa. Itulah fungsinya hadis. Oke, anak-anak ibu semuanya, ternyata kita sudah mempelajari semuanya, baik itu pengertian, keistimewaan, hadis sebagai warisan Al-Quran, dan juga fungsi dari Al-Quran dan hadis tersebut. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham ya? Apa ada pertanyaan? Selama penjelasan ibu tadi, apa ada pertanyaan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, tidak ada. Oke, sekarang ibu yang akan bertanya kepada Winda. Coba sebutkan bukti yang membuktikan kesempurnaan Al-Quran itu apa saja. Silakan dijelaskan. Satu, dibaca oleh ratusan juta manusia. Betul. Kedua, diatur tata cara membacanya, panjang pendek. Ya. Ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakata, makna dan kandungannya. Tuh, bukti bahwa Al-Quran itu sempurna, bacaannya sempurna. Maka dibuktikan dengan Al-Quran itu dibaca oleh seluruh umat manusia. Yang kedua, diatur cara membacanya. Yang ketiga, dipelajari kosakatanya, susunan kosakatanya. Oke, selanjutnya ibu akan bertanya kembali. Coba jelaskan Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Selanjutnya, keistimewaan dari Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran terbagi 4, yaitu Al-Quran membuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang perihal dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil. Iya. Yang kedua, Al-Quran membuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup untuk manusia. Sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Iya, sumber pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Iya, diturunkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebarkan kepada umat Islam. Ya. Oke, anak-anak ibu semuanya, ibu rasa sudah merangkum semuanya, ibu sudah menjelaskan semuanya. Jika ada keraguan boleh ditanyakan sekarang. Jika tidak ada, nanti silakan dicatat ya. Dan juga ibu akan memberikan tugas pada halaman halaman 7. Jadi silakan diisi ya. Dibikin tugasnya dan minggu depan dikumpulkan. Tidak ada yang tidak buat tugas. Ya, nah ibu semuanya. Hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.